ya, kita rekam. Ini nanti akan diposting di YouTube, nanti linknya akan kita share juga. Dan kalau bisa kameranya dibuka biar kita bisa saling mengenal. Yang tadi masuk keluar lagi. Jangan. Sigit tadi. Nah, masih malu-malu kayaknya buka kamera ya. Gimana? Kita lanjut aja. Lanjut. Hah? Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita mulai saja. Semoga nanti yang lain bisa bergabung selagi sharingnya berlangsung ya. Oke, kita tampilkan dulu untuk materinya. Oke, silakan Umi Hani. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai ya. Setelah beberapa kali siaran ada distrak, jadi tidak bisa menemani. Semoga hari ini lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Oke, di sini kita mau sharing parenting lagi terkait menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang dengan benar ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ujian parenting kita dengan hati ya. Tagarnya tuh dengan hati. Dan ada maksud tertentu memang kenapa kita memakai tagarnya dengan hati karena apa yang kita sampaikan di sini semuanya itu berkaitan ya, berkaitan dengan pola asuh Islami dengan hati. Nah, kita perkenalkan dulu keluarga kita ya untuk karena kita sharing terkait pendidikan kami terhadap anak-anak kami yang kami dapat dari sekolah Khairumah karena waktu itu kami juga mendapatkan ini secara bertahap ya. Waktu itu Khadijah itu kelas 3 SD, kami udah menemui beberapa kesulitan terutama dengan masalah emosinya dan waktu itu kita sulit untuk mengatasinya setelah bergabung dengan sekolah dan ikut sama-sama membersamai Ananda kita dapat ilmu-ilmu baru yang ternyata banyak yang kita nggak tahu dan itu semua asalnya dari Islam jadi ya orang-orang yang telah lebih dulu mengkaji membagikan ilmu tersebut melalui sekolah tersebut gitu kan sekolah ini yang kita jalani sekarang. Nah, oke, yang pertama saya perkenalkan Khadijah. Khadijah itu sekarang umurnya 19 tahun ya, kelahiran 2004. Sekolahnya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang kedua itu Raka Hawari Muhammad. Itu anak laki-laki pertama, anak kedua. Itu sekolahnya sekarang SMA kelas 1 di Khairul Ummah, Purwakarta. Yang ketiga itu Gaziatullah Yusuf. Itu anak ketiga, sekarang sekolahnya kelas 6 SD. Rumah juga. Yang keempat itu Balkis Nurul Jinan. Sekarang kelas 3 SD. Rumah juga. Yang kelima Asma Nurul Asyafi'ah. Itu TK. Rumah juga. Dan yang terakhir ini bayi ya. Baby Zainab. Yang menurut kami walaupun usianya bayi tapi karakter dan perangainya nggak kayak bayi. Jadi udah terlalu apa ya, terlalu banyak yang dia pahami. Mungkin pola asuh dalam perut ya. Jadinya eh, udah banyak mengerti bagaimana harus bersikap kepada setiap personal gitu untuk bayi Zainab ini. Oke. Ini aja yang kita. Nah, fase yang dialami ketika kita mengasuh anak-anak yang pertama adalah fase anak-anak ya. Fase anak-anak di mana
anak-anak ini seperti inilah kurang lebih mereka penampilannya gitu. Yang kedua lanjut dengan fase mumayyiz atau fase prabalih. Nah, untuk fase anak-anak itu sendiri, maka apa yang mereka perlukan adalah satu, mereka butuh untuk dilayani. Jadi untuk anak-anak itu, mereka pasti akan meminta kepada kita, misal nih, pengen minum haus gitu. Umi, minta diminumin dong. Betul nggak Bunda? Pasti kayak gitu kan. Umi mau minum, Umi mau makan, Umi mau mandi, Umi pengen dibawa jalan gitu kan. Dan mereka juga butuh untuk dimanja. Dimanja seperti apa? Kadang mereka ketika sedih atau apa minta dipeluk kan. Umi peluk dong, Umi mau dicium dong pipinya katanya. Umi mau dibawa jalan-jalan dong, ditraktirin gitu kan. Kayak gitu. Terus ada juga, nah penyampaian kepada mereka juga butuh disampaikan ketika kita masuk mereka dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ini bahasa-bahasa yang sangat disukai oleh Rasulullah ya, bahasa yang lembut, bahasa yang untuk membentuk karakter anak nantinya. Nah, sedangkan ketika anak ada di tahap mumayyiz atau prabalih, maka mereka sangat membutuhkan yang namanya pengarahan. Mungkin Bunda yang sudah anaknya agak besar pasti mengalami fase ketika mereka suka menyendiri, mulai menutup diri dari sosial ya. Misalnya kalau lebaran jalan-jalan, mereka suka di rumah aja boleh nggak gitu, nggak usah ikutan keliling. Udah kadang-kadang pengen butuh waktu untuk dirinya sendiri lebih banyak gitu kan. Itu butuh butuh pengarahan dari kita juga ya. Setelah ada timingnya ketika mereka bisa memanfaatkan itu sebagai me time-nya, atau timingnya ketika mereka harus bersosialisasi, bersilaturahmi sesuai dengan sunnah Rasul gitu ya. Terus nah ketika masa mumayyiz itu dibutuhkan disiplin diri ya, disiplin. Jadi itu pola yang harus sudah mulai terbentuk kepada anak-anak. Misalnya sholat 5 waktu, mereka harus on time gitu kan. Terus ketika mereka jadwalnya makan, itu udah harus terbentuk kedisiplinan pada kebiasaan anak-anak kita gitu. Juga dibutuhkan bahasa yang tegas. Jadi kalau anak-anak yang masih kecil, kita bilangnya bahasa yang lembut. Bahasa yang lembut misalnya, nah ayo kalau yang kecil-kecil gitu kan, mandi dulu yuk, kita main air yuk. Kalau yang besar, kita membahasakannya berbeda lagi. Kita kan udah mau berangkat loh, mandi loh. Nah, gitu. Lagi seperti itu. Ini. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan rasa sayang kepada anak, rasa cinta kepada anak? Apakah itu dengan membolehkan semua yang mereka minta? Apakah itu dengan mengiyakan apa yang mereka mau? Apakah itu dengan selalu ngasih jempol setiap tindakan yang mereka lakukan? Apakah seperti itu? Atau apakah kita melarang semuanya? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh mandi hujan, nggak boleh ngemil, nggak boleh, pokoknya semua nggak boleh. Ada apakah seperti itu dengan cara kita memberikan atau mengkapraskan kepada anak? Satu yang perlu diingat yaitu bahwa anak bukan sekedar milik orang tua saja, tetapi anak juga adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lupa bahwa anak-anak kita itu memiliki potensi diri, potensi manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, potensi manusia sebagai ciptaan Allah itu bahwa mereka memiliki akal di mana proses berpikir yang melahirkan pemahaman yang benar berkaitan dengan menumbuhkan rasa sayang pada anak. Jadi ada juga dengan potensi manusia sebagai ciptaan Allah dengan hatinya gitu. Di mana hati itu tempat tumbuhnya perasaan sayang dan lain-lain ya. Perasaan cinta, perasaan sedih, perasaan kesal itu ada di hati. Nah, jadi seperti apa hati ini? Ya, hati inilah tempatnya perasaan tadi yang dibilangnya. Ada marah, ada sedih, ada kecewa, bangga, sayang,
ada benci, ada kagum, hormat, ada haru, kesal, lemah, semuanya ya ada di situ juga. Nah, yang terkait dengan hati itu nanti kita bisa klasifikasikan dari potensi hati tadi menjadi yang disebut dengan goriza. Apa itu goriza? Kita sebut juga dengan naluri. Nah, naluri itu terbagi menjadi 3. Di situ ada satu goriza bako. Goriza bako ini naluri mempertahankan diri. Naluri akan eksistensi diri. Misalnya nih, ketika si anak itu ingin menjadi seseorang yang berprestasi di sekolah. Nah, yang mendukung dia untuk berprestasi di sekolah itu adalah yaitu Gorizah Bako. Terus ketika si anak ingin tampil di atas panggung, nah itu yang memicu dia untuk mau ingin tampil di atas panggung adalah Gorizah Bako. Ketika anak pengen dikenal orang-orang di sekelilingnya, ketika anak pengen diperhatikan sama orang-orang di sekelilingnya, ketika anak pengen jadi juara, ketika anak pengen menjadi yang terbaik gitu. Nah, ini adalah penampakan dari Gorizah Bako atau Gorizah mempertahankan diri. Eksistensi ya. Dia pengen diakui bahwa dia ada di tengah-tengah masyarakat. Dia dipandang. Jadi kalau kita yang dewasa mungkin ya jabatan apa itu biasa. Terus ada juga yang disebut dengan Gorizah Nau. Apa itu Gorizah Nau? Gorizah Nau itu Gorizah potensi yang memperlihatkan rasa sayang, rasa kasih sayang. Misalnya suami terhadap istrinya, misalkan dimanja, gitu kan. Anak terhadap ibunya, pengen diperhatikan, pengen dipeluk-peluk, pengen dicium-cium, gitu, pengen ditemenin, pengen menjadi pusat perhatian di dalam bentuk kasih sayang ya. Kalau misalnya bisa dibilang rasa pengen dimanja gitu. Itu gorizah now. Nah, ada juga yang terakhir itu gorizah tadayun. Gorizah tadayun itu gorizah potensi yang menunjukkan akan penghambaan yang sesuatu yang suci ya. Di sini penghambaan kepada Allah. Nah, ini kalau gorizah tadayun tentunya seperti dengan rajin tahajud, mendekatkan diri sama Allah, terus pengen puasa, pengen zakat, terus pengen berbuat baik, kayak gorizah tadayun. Sifat gorizah itu sendiri munculnya merupakan rangsangan dari luar. Jadi dia gorizah itu muncul kalau ada rangsangan dari luar, dia akan bereaksi ya. Misalnya ketika hubungan anak perempuan dengan ayahnya kurang dekat, terus si anak perempuan kita ini ada yang memperhatikan kawan laki-lakinya. Nah, ini dengan perhatian dari kawan laki-lakinya ini yang bikin dia terangsang dari luar. Jadi dia naunya itu ingin dipenuhi karena nggak dapat dari ayahnya, mungkin ayahnya sibuk, kurang dekat sama dia, akhirnya dia dapatlah dari kawan laki-lakinya, sehingga mereka jadi pacaran misalnya. Nah, ini terbentuk karena rangsangan dari luar. Jadi ya pemicunya. Karena kalau dia tidak dekat dengan dengan ayahnya, akhirnya ada laki-laki juga ya istilahnya kan yang mendekati dia, memperhatikan dia, memberikan banyak kasih sayangnya sama anak perempuan kita, akhirnya dia jadinya pacaran sama temannya yang laki-laki ini gitu. Karena kurang kasih sayang dari ayahnya, kurang dapat perhatian dari sang ayah. Begitu. Nah, dari saya ini juga butuh pemenuhan yang berdampak pada perilaku. Jadi ketika anak suka marah-marah, itu bisa jadi adalah wujud dari gorizah naunya yang kurang terpenuhi. Dia kurang disayang di rumah atau kurang diperhatikan di rumah. Jadi ketika dia ada di luar, entah di sekolah atau di mana, itu keluar perilakunya yang pengen dilihat orang, pengen
pengen disayang-sayang sama orang lain, misalnya jadi yang mudah menangis, mudah teriak gitu. Jadi perhatian orang-orang tercurahkan ke dia. Itu bisa jadi adalah bentuk dari pemenuhannya akan naunya yang tidak terpenuhi dengan baik. Terus ada juga. Nah, apabila tidak terpenuhi bisa menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan perilaku yang wajar. Nah, ini yang tadi disampaikan juga ya, karena dia naunya tidak terpenuhi dengan baik, akhirnya dia gelisah, marah-marah, cari perhatian, lempar-lempar barang, pokoknya pengen dapat perhatian orang-orang di sekelilingnya loh. Kalau aku ini biar disayang gitu loh, maksudnya pengen disayang gitu. Nah, itulah yang akhirnya terlihat ya sama kita. Kadang kita pikirnya kan anaknya apa nakal apa-apa. Sebetulnya dia bukan nakal atau bukan nyebelin atau gimana. Tapi karena garisah naunya tidak terpenuhi di rumah, jadi dia cari di luar. Dia cari orang-orang yang iba sama dia, bisa memperhatikan dia, bisa menyayangi dia gitu. Jadi ya berperilaku yang seperti itu. Enggak. Nah, di sini ada 3 ya. Goriza Bako, Goriza Nau, dan Goriza Tadayun. Nah, Goriza Nau itu harus tetap ya, terpenuhi juga Goriza Tadayunnya ya. Begitu juga dan Bako. Jadi ketika Bako ini sama Goriza Nau ini muncul, tetap harus seimbang dengan Goriza Tadayunnya. Coba ambil alih dulu. Kecapean ngobrol kayaknya. Baik. Jadi penjelasannya bahwa pemenuhan Ghorizatul Maqo dan Ghorizatul Nau itu harus sejalan, harus sejalan dengan pemenuhan Ghorizatul Tadayun. Artinya rasa sayang Ghorizatul Nau tadi harus tumbuh berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sayang harus sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan tujuan pendidikan generasi Muslim yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menunjukkan rasa sayang kepada anak kita, itu harus sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Jadi mana yang benar, mana yang salah dalam mendidik anak, itu harus sesuai dengan petunjuk dari Allah. Nah, jadi yang sampai kita karena sayang anak semuanya boleh, gitu. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang di di Amerika ya, memang jauh dari kita. Cuman namanya Indonesia ini kan suka meniru budaya di Amerika gitu ya. Nah, sekarang tuh di Amerika itu yang namanya LGBT itu sudah sangat masif sekali ya. Sampai sekarang tuh ada peraturan kalau ada anak usia bawah umur 6 sampai 10 tahun gitu ya, dan mereka merasa punya gender yang berbeda dengan biologis mereka, itu orang tuanya wajib dampingi perubahan gendernya. Kalau ditemukan ada orang tua yang tidak mendampingi, itu anaknya bisa diambil oleh negara. Nah, jadi sampai segitunya lah sayangnya mereka sama anak-anak mereka itu, tapi ke jalan yang menyimpang dari petunjuk Allah. Jadi sayangnya melenceng. Gitu. Nah ini kita hindari. Jadi kita sayang kepada anak kita, karena sayang itu kan alamiah, natural dari hati kita. Kita punya anak, kita sayang kepada mereka. Cuman bagaimana cara menunjukkan sayang kepada mereka, itu harus berdasarkan petunjuk dari Allah SWT. Artinya bagaimana Allah telah menetapkan penciptaan mereka itu tujuannya apa, seperti itulah kita menunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, jadi kita lihat seperti apa petunjuk dari Allah itu. Yang pertama,
Tujuan penciptaan manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Nah, ini di sini sering terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul al-jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, menyembah di sini bukan hanya dalam makna sholat, bukan hanya dalam makna berpuasa saja, tapi dalam semua aspek kehidupan, dalam semua aturan kehidupan. Apa saja? Bermuamalah, dalam hal menutup aurat, dalam hal interaksi laki-laki dan perempuan, dalam masalah ekonomi, semua harus tunduk kepada aturan dari Allah. Ini adalah tujuan penciptaan manusia. Jadi beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua adalah menjadi pemimpin di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, seorang pemimpin di muka bumi. Nah, dari dua tujuan penciptaan manusia ini, kita bisa rincikan lagi bagaimana tujuan pendidikan generasi Muslim yang telah diberi oleh Allah dan Rasul. Pertama, anak harus menjadi anak yang soleh. Ingin kan anak yang soleh? Nah, cuman bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh? Apakah kita melahirkan anak, lalu berdoa saja mereka menjadi anak soleh? Atau kita harus mendidik mereka supaya menjadi anak yang soleh? Nah, yang soleh ini tadi kan sudah dijelaskan, bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi dalam seluruh aspek kehidupan itu taat kepada aturan Allah. Nah, kalau kita pengen anak yang seperti itu, gitu, anak yang soleh, itu tadi gambarannya, artinya orang tua yang harus mendidik seperti itu. Artinya orang tua harus punya bekalnya untuk mendidik supaya benar-benar menjadi anak yang soleh. Kalau belum punya bekalnya, orang tua wajib belajar atau mencari orang yang bisa mendidik anak kita. Nah, jadi gambarannya bisa menjadi sekolah yang memang mendidik anak kita menjadi benar anak yang soleh, bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi seluruh aturan dari Allah itu bisa dia laksanakan. Jadi ini ada tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Kalau memang kita mengaku sayang ke anak kita, jadi kalau kita bilang aku sayang sama anakku, ya berarti wajib menjadikan anak kita anak yang soleh. Kalau kita bilang sayang, tapi kita biarkan anak kita mencari sendiri tentang agamanya, berarti dia nggak sayang. Contoh misalnya, ada orang tua yang membiarkan anaknya, anak perempuannya tidak menutup aurat. Kenapa? Biar aja nanti dia belajar sendiri. Nah, ini nggak bisa dibilang sayang sebenarnya sama anak. Kenapa? Karena dia membiarkan anaknya mencari sendiri. Padahal itu sebenarnya kewajiban orang tuanya adalah bentuk kasih sayang orang tuanya untuk mendidik anaknya supaya menutup aurat. Tapi kalau kita biarkan, biarlah dia belajar sendiri. Biarlah dia menjalani beratnya kehidupan dunia, gitu ya. Biar dia jadi preman dulu, nanti dia akan sadar, akan taubat. Itu orang tua nggak sayang, kayak gitu kan. Jadi membiarkan anak dalam kemaksiatan. Nah, kalau kita bilang kita sayang, kita harus menjadi anak menjadi anak yang soleh. Diawali dari orang tuanya dulu. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan kedua ya. Jadi harus stay tune terus. Jadi orang tua yang mampu menjadi anak yang soleh. Next, menjadi anak yang qurrata a'yun, penyenang hati. Jadi anak itu, gitu kan? Mana kok hilang suara? Anak itu, cek. Belum, tapi ngehang. Cek kedengeran nggak? Nah, jadi anak itu harus membuat hati orang tuanya senang. Jadi ngelihat anak itu orang tuanya senang.
Nah, Ini ada tadi ada cerita cerita gitu, gitu. cerita-cerita sedikit sama kawan. Orang Orang tua tuanya itu sudah sudah tua, tua renta, renta gitu gitu ya. ya. Terus Terus anak-anaknya anak-anaknya sibuk sibuk dengan dengan aktivitasnya aktivitasnya masing-masing masing-masing di di luar luar kota. kota. Nggak ada Nggak ada satu satu kota kota sama sama orang orang tuanya. tuanya. Nah, Nah, kira-kira kira-kira kalau kalau seperti seperti itu, itu anak-anak anak-anak itu, itu walaupun walaupun sudah sudah dewasa dewasa ya, ya, anak-anak anak-anak orang orang tuanya, tuanya, apakah apakah bisa bisa menjadi menjadi penyenang penyenang hati hati orang orang tuanya? tuanya? Nah, tentu Tentu akan, akan, ya ya jawabannya jawabannya tentu tentu tidak tidak. gitu ya. Orang tua Orang pasti tua akan pasti akan sedih sedih ketika ketika melihat melihat anak-anaknya anak-anaknya jauh jauh dengan dengan aktivitas aktivitas mereka mereka masing-masing, masing-masing, tapi tapi tidak tidak pernah pernah bertemu bertemu dengan dengan orang orang tuanya. tuanya. Ya, Ya, kalau kalau di di budaya budaya kita kita setahun setahun sekali sekali itu itu Lebaran itu Lebaran itu sangat sangat penting penting sekali ya sekali ya untuk untuk ketemu ketemu gitu ya. gitu ya. Kalau Kalau sempat nggak sempat nggak ketemu ketemu tuh tuh sedih sekali sedih orang sekali tua. orang tua. Nah, apalagi Apalagi kalau kalau jarang-jarang jarang gitu gitu bahkan bahkan Lebaran pun Lebaran tuh nggak nggak ketemu ketemu juga sama juga orang sama orang tua. tua. Atau Atau dalam dalam konteks konteks misalnya misalnya anak anak kita kita masih masih kecil-kecil, kecil-kecil gitu ya. gitu. Ada Ada yang yang suka suka nganggu nganggur orang, orang, atau atau yang yang usia usia remaja remaja apa suka motor-motoran motor-motoran atau atau narkoba, narkoba. itu Itu tentu tentu tidak tidak menjadi menjadi penyenang penyenang hati hati bagi bagi orang orang tuanya. tuanya. Nah, Nah, kembali kembali untuk untuk menjadikan menjadikan anak anak sebagai sebagai kurota kurota ayun ayun bagi bagi orang orang tuanya, tuanya. ini Ini butuh butuh ilmu. orang Orang tua tua harus harus tahu tahu caranya caranya menjadikan menjadikan anak anak sebagai sebagai penyenang penyenang hatinya. hatinya. Nah, Nah, ini ini pembahasannya pembahasannya pekan pekan depan, depan, insya insya Allah. Allah. Jadi Jadi harus harus terjadi terjadi tautan tautan antara antara hati hati anak anak dengan dengan orang orang tua. tua. Nah, caranya Caranya gimana? gimana? Insya Allah Insya Allah pekan pekan depan depan kita kita bahas ya. bahas ya. Ketika orang Ketika tua orang itu tua itu harus harus menjadi menjadi role role model, model, pasangan pasangan role role model. model. Insya Allah Insya pekan Allah pekan depan. depan. Nah, Nah, ini salah salah satu satu yang yang sering sering dilupakan. dilupakan. Menjadi Menjadi imam imam bagi bagi orang-orang orang yang yang bertakwa. bertakwa. Makna Makna takwa takwa adalah, adalah, silakan silakan Google masing-masing ya. Tadi saya Jadi udah saya udah Google Google juga, juga, tapi ingatnya ingatnya dari dari waktu sekolah dulu sekolah tuh, dulu, makna makna takwa takwa itu adalah adalah melaksanakan melaksanakan seluruh 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 perintah perintah Allah Allah dan dan meninggalkan meninggalkan seluruh seluruh larangan larangan Allah. Allah Seluruhnya. seluruhnya. Nah, kita Kita sekarang sebagai orang tua udah udah tahu nggak seluruh perintah dan seluruh larangan tersebut? Jangan-jangan kita pun nggak tahu mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah. Jadi gimana kita mau menjadikan anak kita orang yang bertakwa? Orang tuanya pun belum tahu mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah. Nah, ini kan jadi lagi-lagi kalau kita biarkan anak kita nggak paham mana larangan, mana perintah Allah, artinya kita sebenarnya nggak sayang sama anak kita. Nah, kenapa? Karena itu tadi, sayang itu adalah sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau Allah sudah menyatakan anak muslim itu akan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, gitu kan? Walaupun ini bentuknya dalam doa ya, tapi ini kan Allah yang menyuruh kita doa seperti ini. Artinya anak-anak kita harus benar-benar menjadi orang yang bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu hal pertama. Hal kedua, menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dia nggak bertakwa hanya untuk diri dia sendiri. Nah, ini sering nih. Pokoknya anak saya soleh, pokoknya anak saya takwa. Masalah anak orang lain urusan orang tua masing-masing. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita menjadikan anak kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang dipimpin itu semuanya bertakwa. Artinya anak kita harus jadi pemimpin, harus memimpin orang-orang yang bertakwa. Nggak cukup hanya dia sendiri bertakwa, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dia pimpin juga adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana menjadikan anak kita sebagai orang yang bertakwa, lalu dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Ini butuh ilmu. Nah, jadi orang tua itu memang harus banyak-banyak belajar, ya. Nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita pahami sekarang.
Termasuk kami juga insya Allah terus belajar ya. Oke. Pengemban Al-Quran. Ini insya Allah di sekolah yang kami pilih untuk anak-anak kami sudah mengarah ke sini, termasuk yang apa tadi, pemimpin orang-orang bertakwa. Nah, pengemban Al-Quran, khairukum ta'alamu khairu Qur'anul alam. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadinya, kalau kita menjadi anak kita terbaik, itu dia harus mempelajari Al-Quran. Atau dengan kata lain, prestasi terbaik anak kita itu adalah ketika dia menguasai Al-Quran. Jadi kalau kita pengen anak kita berprestasi, paling utama itu adalah Al-Quran. Karena Allah tidak mengatakan orang terbaik di antara kalian adalah yang larinya paling kencang atau yang olahraganya paling jago. Nggak ada. Orang yang matematikanya paling jago, orang yang nilai rapornya paling baik, enggak. Tapi Allah Nabi Muhammad mengatakan gitu ya, dari hadisnya, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Mempelajari Al-Quran itu sampai mana? Mulai dari cara bacanya, menghafalnya, tafsir-tafsirnya, makna-maknanya, sampai kepada penerapannya, pengamalannya. Jadi nggak cukup hanya menghafal, nggak cukup. Kenapa? Karena istilah menghafal aslinya, gitu, hafiz Al-Quran, hafiz itu maknanya adalah penjaga, bukan penghafal. Penjaga itu adalah makna apa? Bukan hanya hafalannya, bukan hanya literasinya, tapi juga penerapannya. Itu sebenarnya makna seorang hafiz Al-Quran. Jadi kalau yang kita sudah punya cita-cita anak kita menjadi seorang hafiz Al-Quran, jangan cukupkan hanya dengan hafalan saja, tapi juga harus tahu, paham bagaimana cara mengamalkannya seluruh isi Al-Quran. Nah, kembali lagi pada makna takwa tadi, seluruh perintah dan seluruh larangan. Jadi udah mulai kebayang ya, kalau emang kita sayang kepada anak kita emang harus pelajari Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Seluruhnya, bukan sebagian-sebagian. Lalu menjadi ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kesusahan Allah bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Ali Imran 190. Apa maknanya? Anak kita harus punya kecerdasan, akal yang tinggi untuk memahami tanda-tanda di alam, memahami khasiat-khasiat benda. Lalu bagaimana cara memanipulasi khasiat-khasiat tersebut menjadi manfaat-manfaat, atau dalam kata lain ilmu sains. Artinya ini petunjuk untuk anak-anak kita menguasai ilmu sains. Jadi jangan sampai dikatakan anak kita cukup belajar Al-Quran, padahal maknanya di dalam Al-Quran itu juga harus menguasai sains. Yang sekarang terjadi kan tidak, menguasai Al-Quran lalu dianggap sains nggak penting. Nah, ini anomali jadinya, nggak sesuai dengan perintah Allah itu sendiri. Tapi nggak cukup hanya dengan menguasai sains. Yang lebih utama lagi adalah memahami khasiat-khasiat tadi. Siapa yang memberikan khasiat-khasiat tadi? Datang dari siapa? Itu yang lebih penting. Sehingga ketika dia mempelajari sains, itu akalnya sampai kepada penciptanya, sampai kepada keimanan, sampai pada ketundukan, mengakui adanya pencipta. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang berakal. Kalau dia cerdas, tapi tidak mengakui adanya pencipta, itu nggak cerdas, kata Allah. Itu justru orang-orang yang dungu dikatakan. Nah, jadi yang dikatakan benar-benar orang-orang berakal itu adalah mampu menguasai ilmu alam yang ciptaan Allah, juga mengakui semua ilmu itu adalah miliknya Allah. Nah, itu baru dikatakan benar-benar berakal.
Jadi kalau mau anak kita dikatakan sebagai orang yang berakal di hadapan Allah, mau nggak mau, dia harus menguasai juga ilmu dunia, ilmu sains. Silahkan pilihannya di mana gitu ya. Ilmu sains sangat luas. Juga harus mengakui bahwa semua itu datangnya dari Allah. Nah, itulah yang dikatakan orang yang berakal. Nah, yang terakhir, yang keenam, tujuan pendidikan generasi muslim telah menjadi khairul ummah. Umat terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi kita harus menyiapkan anak-anak kita ini untuk menjadi generasi terbaik, umat terbaik. Apa ciri-cirinya? Mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Menyeru itu bukan hanya lisan, tapi seluruh aktivitas fisik kita menggiring orang kepada kebaikan. Dan seluruh aktivitas fisik kita mencegah, menghalang-halangi orang dari berbuat kemungkaran. Nah, itu tafsirnya seperti itu. Jadi anak-anak kita harus menjadi umat terbaik. Umat terbaik itu seperti apa? Menjadi pemimpin, menjadi pemimpin orang bertakwa, menjadi ulul albab. Itu semua harus kita siapkan sehingga mereka menjadi umat yang terbaik. Nah, jadi inilah poin-poinnya, beberapa poin. Gitu ya. Kalau kita bilang kita sayang pada anak kita, tapi kita biarkan mereka mengikuti perkembangan zaman seperti TikTok, gitu kan? Joget-joget di TikTok. Tadi kan nggak ada ya di 6 poin ini, jago joget gitu nggak ada. Gitu ya. Ya itu sebenarnya kita nggak benar-benar sayang, atau sebenarnya rasa sayang itu salah tempat sebenarnya. Kenapa? Karena orang tuanya pun belum paham yang dikatakan sayang kepada anak itu seperti apa. Nah, insya Allah dari sesi sharing ini kita semua menjadi paham bahwa yang dikatakan sayang pada anak gitu ya, itu adalah dengan mendidik mereka sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Telah dicontohkan oleh Rasul. Jadi tadi yang pertama adalah menjadi anak yang soleh, menjadi qurrata ayun, ya kan? Terus menjadi pengemban Al-Quran, menjadi apalagi tadi ulul albab, khairul ummah. Tadi kayak lewat satu deh. Ya, kita lihat lagi ya. Pemimpin orang-orang itu apa? Jadi kembali pada potensi manusia, bahwa manusia itu telah diberi akal dan hati oleh Allah, dan dia punya porsi masing-masing. Kita menggunakan akal kita, artinya kita pahamkan akal kita untuk memahami tujuan penciptaan manusia dan tujuan pendidikan generasi muslim sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 6 poin tadi itu kita proses dengan akal kita. Kita pelajari ilmunya. Kita pahami diri kita dan anak kita melalui proses akal kita. Sehingga hati kita tumbuh rasa sayang itu secara benar terhadap anak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini porsi akal dan porsi hati sesuai dengan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kalau kita mau bilang kita sayang pada anak kita, bukan dengan cara semua dibebaskan, semua dibolehkan. Sekarang perkembangan zamannya internet, teknologi, itu yang dikejarkan kepada anak kita. Atau anak kita pengen olahraga, pengen fashion, itu dikejarkan kepada anak kita. Enggak, bukan itu yang utama. Itu tambahannya saja. Kalau dia bisa sesuai dengan petunjuk dari Allah tadi. Kalau nggak bisa sesuai, jangan. Misalnya waktu zaman di JTK ya, kalau yang setelah-setelahnya nggak ada lagi. Sering ikut fashion show, kan teman-temannya lah, sudah dijada beberapa kali. Nah, teman-temannya sering ikut fashion show. Lalu orang tuanya bangga ketika anaknya lenggak-lenggok di panggung dengan baju junim, dengan make up, gitu kan, tidak nutup aurat. Bilangnya kena sayang anak. Nah, ini nggak pas kalau kita mengaku sayang anak, tapi bentuknya seperti itu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan contoh dari Rasul. Ya, kalau kita mengatakan kita sayang pada anak,
Kita harus kembalikan bagaimana petunjuk dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sayang anak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam diri anak, kan? Apa yang benar, salah dalam diri anak, itu semua harus mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sesi pertama ini materinya habis. Jadi tadi kita sudah bahas juga sedikit ya tentang cara kerja hati yang insya Allah akan kita bahas lebih detail di materi ketiga. Nah, sebelum kita lebih detail nanti di cara kerja hati, kami pengen sampaikan dulu bahwa salah satu fungsi utama dari hati itu adalah rasa sayang kita kepada anak. Cuman jangan sampai rasa sayang ini salah tempat seperti tadi. Semua dibolehkan atau semua dilarang. Gitu kan, anak itu dikawal kemana-mana. Saya pernah waktu kuliah itu ada beda kampus ya, beda kampus. Anaknya itu kosannya ditemani orang tuanya. Lalu berangkat ke kampus itu diantarin sama orang tua. Tiap hari seperti itu. Nah, ini apakah dibilang sayang atau tidak? Silahkan dinilai masing-masing. Luar biasa. Ya memang ada perempuan sih ya, mungkin menjaga, gitu. Jadi walau nggak tahu backgroundnya seperti apa. Oke, mungkin itu alhamdulillah di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, nggak semua pasangan ya, 5, 1, 3, 4, 5, ada yang pasangan ada 3 kayaknya, 2. Ini kakak lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dibuka videonya ya, biar kita bisa saling lihat wajah, kenal wajah lah paling tidak gitu. Oke, silakan. Oke, ini udah ada pertanyaan. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Langsung dikirim pertanyaannya. Hilang ya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap peduli pada anak sejak usia dini? Peduli apa maksudnya? Peduli ke siapa? Peduli kepada apa ini maksudnya? Boleh? Ya, Bang Aziz, dibuka aja suaranya. Langsung dijelaskan saja pertanyaannya. Bang Aziz dan Nur Afiyah istrinya ya. Ini berdua sama istri berarti Bang ya. Masih di mute. Dibuka aja. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami juga masih sudah punya anak dan baru sekitar 8 bulan. Jadi keluarga baru juga. Masih sangat baru. Jadi masih minim lah tentang pengetahuan terkait bagaimana mendidik anak sejak dini. Nah, jadi untuk membuat gimana ya, tumbuh kembang anak ini supaya ketika dia sudah beranjak menjadi seorang anak-anak yang mungkin dari umur-umur TK hingga masuk 1 SD. Nah, itu kan terkadang ada yang kita lihat bahwa oh, anak ini ternyata peduli terhadap lingkungannya, terlebih lagi mungkin pada saat sedang bermain di antara sesama. Nah, yang menjadi benang merahnya di sini adalah bagaimana cara kita supaya anak ini bisa termindset ataupun pola pikirnya itu sudah bisa seperti anak-anak yang di usianya lebih dari dia. Padahal selama ini beberapa anak juga sudah terlihat seperti itu. Nah, caranya seperti apa sih gitu supaya kita bisa juga menerapkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli pada anak ya, sehingga anak memiliki pemahaman yang lebih tinggi dari usianya gitu ya. Betul nggak pernyataan saya? Ya. Ya. Kalau yang saya alami,
Kalau yang saya alami itu ketika kita punya anak-anak, misalnya yang usia yang tadi ya 8 bulan, berarti usia baru belajar merangkak ya, usia Iya, merangkak ya. Mau berjalan, mau belajar berdiri, biasanya 8 bulan itu ya. Nah, terutama informasi itu harus informasi pengenalan itu sama anak harus kita sampaikan. Misalnya gini, ketika anak merangkak, terus dia misalnya terpleset, Nah, terplesetnya karena ada air gitu. Nah, ini mungkin hal yang remeh-temeh gitu ya. Tapi di fase dia, karena dia baru tahunya merangkak, terus ada air, kalau kita cuman lap aja airnya, dia nggak dapat informasi apapun. Maksudnya dia cuman lututnya bisa kena air gitu kan, cuman oke, dilap, terus kita nggak ngomong apa-apa, cuman bersihin aja tanpa menyampaikan informasi awal buat dia. Nah, sebaiknya kalau anak pengen punya analisa yang baik di atas usianya nanti ke depannya, ketika ada kejadian yang terkena langsung sama diri anak, misalnya kepleset tadi, kita sampaikan kenapa ya kok bisa kepleset. Oh, ada air, rupanya barusan lututnya kena air ya, makanya jadi licin. Nah, jadinya kepleset kan. Jadi secara tidak langsung, anak-anak akan belajar menganalisa dari kecil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ini membentuk pola pikir anak sehingga nanti dia punya pemikiran yang lebih matang ya ketika semakin besar nanti gitu. Terus misalnya ketika dia jatuh, menangis gitu kan. Kenapa menangis? Sakit ya? Apa yang sakit? Atau mungkin dia menangisnya karena sedih, nggak sakit kali sih, tapi dicuekinnya tuh yang bikin sedih gitu kan. Disampaikan aja informasi-informasi awal buat anak terkait itu perasaannya, terkait kejadian yang menimpa dia itu penyebabnya apa, itu kita sampaikan informasi-informasi awal. Mungkin terkesan ya istilahnya ya, bahkan ada istilahnya selentingan-selentingan yang bilang kalau emaknya cerewet biasanya anaknya pintar. Itu sebetulnya ada yang bisa kita ambil poinnya dari situ. Karena itu informasi-informasi itu didapat ketika kita yang di sekeliling anak kita itu menyampaikan apa yang informasi-informasi yang dibutuhkan anak. Karena dia kan sebelumnya nggak tahu tuh apa yang namanya menangis aja, dia nggak tahu kalau yang keluar air mata itu namanya menangis. Terus yang jatuh aja itu bikin sakit, dia itu nggak tahu kalau yang kayak gitu tuh rasa-rasa sakit gitu. Terus apakah penyebabnya dia karena air itu, dia pun nggak tahu awalnya kan. Tapi karena kita kasih informasi-informasi itulah, jadi dia bisa menganalisa lebih dini daripada orang-orang atau anak-anak yang lain yang tidak diberikan informasi-informasi awal kepada anandanya gitu. Itu. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bahkan ketika masih dalam kandungan juga saya sudah sering ya untuk memberikan apa ya, stimulus-stimulus ketika masih bayi dalam perut ya, masih ke dalam kondisi hamil. Misalnya kalau saya lagi sedih, saya minta maaf gitu sama anak saya masih dalam perut, dilus-lus gitu, bilang gitu kan, maaf ya Umi lagi sedih jadinya banyak nangis, Ade jangan ikutan sedih ya, diminta maaf kita sama dia. Terus kalau kita lagi senang ketawa-ketawa gitu kan, cerita, kita ajak ngobrol gitu janin dalam perut, nah kayak gitu. Jadi memang kadang untuk sebagian orang mungkin ada yang menganggap emangnya anak-anak bisa ngerti apa sih, namanya juga anak-anak. Oh, jangan salah, justru di situ terbentuk apa ya, neutron-neutron untuk informasi-informasi itu ditambah dengan panca indera kita gitu kan, informasi awal, panca indera kita, pengaplikasiannya itu nanti akan membentuk berita tersendiri untuk anak kita gitu loh. Disitulah kita belajar analisa sedikit-sedikit anak kita, lama-lama dia semakin besar, karena semakin banyak informasi yang didapat dia, misalnya terkait benda-benda yang sekeliling dia nih. Kalau anak umur merangkak ini kan ada barang-barang sekeliling dia tuh kita bisa tunjukin. Ini buku, ini pulpen, ini penghapus gitu kan. Ini kain gitu. Itu disampaikan untuk
informasi-informasi yang biar bisa diterima dia di awal gitu. Jadi untuk menganalisa dia udah punya kosakata yang banyak, udah punya pemahaman yang baik. Ketika makin umur, makin tambah, itu semakin banyak buat dia, semakin mudah buat dia menganalisa atau mengungkapkan apa yang jadi keinginan dia, apa yang jadi pemahaman dia kepada kita gitu. Mungkin Pak Su mau nambahin? Ya, jadi memang cerewet itu adalah tugas ibu. Betul, Pak. Secara fitrahnya punya kebutuhan berapa? 10.000 kata ya sehari. Nah, jadi ya emang gitu ya. Jadi nanti dalam pembahasan proses akal gitu ya, anak itu butuh informasi. Nah, informasi itu dari bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Maka memang paling utama itu adalah anak itu mengenal bahasa ibunya, bukan bahasa-bahasa lain dulu. Apalagi masih 8 bulan ya. Itu sampaikan aja. Masalah dia ngerti atau tidak itu belakangan. Tapi informasi itu sudah masuk ke dalam benaknya, itu yang paling penting. Nah, nanti dia akan belajar mengolahnya pelan-pelan. Nah, itu untuk penyampaian informasi. Bahkan bisa dimulai dari masih kandungan tadi. Dan kalau lebih dahsyat lagi, itu sudah terbukti ya secara ilmiah gitu ya, bukan cuma dengan lagu-lagu Mozart gitu. Tapi lebih dahsyat lagi kalau pakai lantunan Al-Quran. Lebih dahsyat lagi kalau langsung suara ibunya, bukan rekaman. Jadi ibunya yang langsung yang membacakan ayat Al-Quran tersebut kepada janinnya. Itu dahsyat untuk merangsang kemampuan berpikir anak. Lalu ketika akhir, ajak ngobrol aja. Termasuk bapaknya juga boleh. Bukan berarti karena ibunya yang cerewet, ini tugas ibu, enggak. Karena makanya kami berharap di sini bisa hadir suami istri gitu ya, karena masing-masing punya peran sendiri-sendiri, tapi bukan berarti terpisah kerjanya. Gitu. Kerjanya tetap harus kerjasama. Gitu. Jadi bapak pun boleh ngajak ngobrol anak, gitu. Jadi diajak main, sambil diajak ngobrol. Gitu. Jadi jangan sampai yang mainnya itu yang nggak ada lisannya, gitu. Jadi cuma diajak main tapi nggak ada ngobrol, itu nggak bagus. Dia tetap diajak ngobrol. Oke, kalau main game HP, main game PS, gitu. Itu kurang bagus untuk perkembangan, karena nggak ada lisan antara kita dengan anak. Ataupun kalaupun ada lisan, mungkin bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa kasar, gitu ya. Yang sering kita lihat kalau lagi main game itu keluar bahasa-bahasa kasar. Nah, tapi lebih bagus adalah ketika berbicara dengan langsung kepada anak kita ajak komunikasi, walaupun dia nggak terlihat paham, nggak apa-apa disampaikan. Nah, kalau misalnya tadi pembahasan tentang peduli tadi ya memang awalnya dari situ kita banyak bicara sama mereka, kita banyak ngasih maklumat kepada mereka paham. Nah, kepedulian itu kan lahir dari pemahaman. Mereka peduli misalnya kepada orang tuanya, ketika mereka paham ini adalah orang tuanya. Kalau dia nggak paham ini adalah orang yang mendidik saya, orang yang mengasihi saya, jadi dia nggak akan peduli pada orang tuanya atau kepada hal lain gitu. Peduli pada pelajaran. Kalau dia nggak paham pelajaran itu penting, dia nggak akan peduli pada pelajaran tersebut. Nah, bagaimana anak tahu pelajaran itu penting? Ya dengan informasi-informasi tadi sampaikan. Kenapa matematika itu penting? Kenapa sains itu penting? Kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Kenapa menghafal Al-Quran itu penting? Itu karena kita yang ngasih informasi kepada mereka. Nggak bisa tiba-tiba mereka peduli itu saja, nggak bisa. Mungkin ada 1-2 kasus yang anak dari kecil punya ketertarikan di hal tertentu, sehingga dia peduli pada hal itu. Tapi belum tentu yang dia tarik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah tadi gitu. Jadi kita harus mengarahkan anak kita, sehingga yang tidak utama tadi itu tetap boleh dilakukan, tapi sampingan aja. Nah, yang utama adalah apa yang menjadi petunjuk dari Allah dan Rasul. Nah, ini harus kita informasikan. Jadi memang untuk memunculkan kepedulian tadi adalah ya kasih informasi. Ini ada bayi kami yang tidak bayi, gitu. Ini ada kepalanya. Nah, ini yang tadi kata Umi itu sering diajak ngobrol dari kandungan. Dan ketika lahir, ini luar biasa pahamnya. Kita pun kaget. Ini anak bayi kok bisa begini pahamnya. Makanya kita bilang ini bayi yang bukan bayi. Karena
janinnya itu udah sering diajak ngobrol. Dan memang yang kita rasakan itu semakin bertambah anak kita, makin kecil itu makin cepat paham memang. Kenapa? Karena informasinya banyak. Dari kakak-kakaknya informasi banjir terus, gitu kan. Kakaknya cerewet, ini masuk ke sini. Kakaknya yang ini ngobrol masuk ke sini. Jadi pemahamannya semakin ini gitu. Ya, udah uminya cerewet gitu kan. Lalu kakak-kakaknya cerewet, semuanya diserap sama dia. Jadi makin cepat paham. Jadi kalau kepedulian memanglah harus lahir dari pemahaman. Nah, pemahaman lahir dari banyaknya informasi yang kita pahamkan kepada anak. Seperti itu mungkin Bang Aziz. Atau kalau kurang pas jawabannya boleh ditanyakan lagi ya. Oke, baik. Sepertinya cukup nih dan begitu ini ya konkret lah ya. Nah ini untuk perkembangan secara ini ya, kalau di dalam dunia pendidikan itu perkembangan kemampuan kognitifnya kalau tidak salah. Itu kan yang tahapan pertama kalau yang saya ingat itu seperti tahapan sensori motor. Nah itu kan sejak lahir hingga pada usia 2 tahun kalau tidak salah. Nah seperti yang Antum katakan tadi bahwa kita harus memberikan komunikasi yang baik terhadap anak. Kemudian ketika kita bermain pun haruslah dengan lisan juga sehingga dia bisa merekam apa yang kita sampaikan. Nah ini saya teringat kembali dengan materi yang pernah saya pelajari juga sebelumnya pada saat saya berada di bangku kuliah. Itu ada sensori motor yang dimana anak ini dia bisa merekam semua apa yang kita sampaikan, namun di usia itu dia belum bisa mengekspresikan. Nah, kapan dia bisa mengekspresikannya? Ketika umur 2 tahun hingga 7 tahun saya bersalah. Nah, jadi benar kata Antum tadi bahwasanya kita harus memperbanyak komunikasi terhadap anak. Ya, jadi ya makanya kami bingung nih Pak sebenarnya sama yang satu ini dikatakan bisa secara ilmuwan ya 2 tahun. Ini dari lahir satu ini udah bisa pilih mana yang manjain dia, mana yang usil sama dia. Saya itu usil sama anak. Jadi dari kecil dia suka marah sama saya sampai sekarang. Lalu ada abangnya, AA-nya ya, yang anak ketiga gitu. Itu dari lahir itu udah manja ke AA-nya itu. Gitu. Jadi makanya kami bilang ini nggak kayak bayi. Kami pun nggak paham ya, kok bisa seperti itu. Gitu. Cuman ya kalau perasaan kita terbang kita itu ya karena dia secara maklumat sudah banyak olah, jadi lebih cepat menampakkannya. Jadi tapi ya secara umum ya seperti itu ya. Jadi baru tampak ya kakak-kakak yang lain seperti itu. Gitu. Di 2 tahun itu baru terlihat betul ekspresinya, pemahamannya. Kalau anak yang ketiga tadi itu dia telat ngomong. Jadi usia 2 tahun itu belum ada satu kata pun yang dia bisa sebut. Masih apa. Gitu. Tapi kita ngomong terus ya. Masuk usia 3 tahun, ngomongnya bagus banget. Pilihan kata-katanya tuh bagus. Jadi udah kayak orang dewasa. Nah, dia emang terlambat, tapi proses itu berjalan terus. Jadi emang jadi meskipun anak ini misalkan terbilang 2 tahun belum bisa berbicara, tapi kita harus tetap memberikan penyampaian atau kalimat yang bisa membuat sensorik motoriknya itu merekam apa yang kita sampaikan sehingga nanti ketika dia bisa berbicara dia bisa memilah kata yang baik dan lebih bagus gitu Pak. Itu yang kita rasakan sama Gazi, anak ketiga. Gazi itu jadi ketika dia udah bisa bicara di usia 3 tahun, itu langsung udah level up ya. Jadi udah kayak, bukan kayak anak-anak ngomongnya tuh, jadi udah bisa pakai bahasa yang indah, udah gitu udah bisa pakai bahasa yang agak-agak sulit. Apa ya? Jadi di luar kemampuan anak pada umumnya gitu ya. Betul. Jadi kok bahasanya
yang udah gimana ya? Misalnya analisa, dia bisa pakai kata analisa. Anak-anak 2 tahun belum paham itu apa itu analisa. Nah, Gazi itu udah bisa gitu pakai kata analisa. Terus pakai yang kata-kata yang udah rumit, itu dia bisa menerapkannya gitu. Ngobrol langsung begitu bisa ngomong, bisa pakai kata-kata yang levelnya udah sedikit rumit dari usia dia gitu. Jadi nggak kayak anak 3 tahun waktu itu, udah kayak anak TK gitu, kayak anak SD ngomongnya tuh. Nah, jadi ya bayangkan kalau anak kita seperti itu ya, terus kita pahamkan dengan apa namanya ilmu-ilmu agama gitu ya. Kita bukan ya mungkin belum dipahamkan ya, tapi udah kita sampaikan maklumatnya gitu ya. Bahwa umat muslim itu harus seperti ini, jadi seorang muslimah itu harus seperti ini. Kita harus menutup aurat. Itu cepat mereka nanti paham. Misalnya anak kita usia 2 tahun itu udah paham auratnya nggak boleh terlihat oleh orang selain bapak dan ibunya. Itu udah bisa. Kalau keluar rumah itu harus pakai kerudung. Nah, ini udah bisa. Jadi tiap kali mau keluar rumah, nyari kerudung, marah deh. Marah di saya pegang kepala. Tiap kali mau keluar rumah, nyari kerudung. Gitu. Jadi dari kecil sudah paham. Jadi kalau udah semakin besar, udah jadi kebiasaan, nggak berat lagi. Nah, kita kan kadang mendidik anak kita tuh, nanti aja lah. Ketika udah besar, dia ngerasa berat menjalaninya. Nah, ini yang kita harus hindari. Jadi sampaikan aja. Sampaikan karena Allah sudah menyuruh kita untuk mendidik anak kita seperti itu. Sampaikan. Intinya adalah kita mendidik anak kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang paling utama. Nah, masalah tahapannya boleh disesuaikan sama tahap perkembangan anak. Karena kalau sesi kita ini kita nggak terlalu bahas ke sana. Jadi silahkan digunakan ilmu tahapan perkembangan disesuaikan sama anak masing-masing. Gitu. Gitu ya, Tis. Semoga berkat sama istri juga. Ya. Oke, boleh yang lain kalau ada yang mau ngajuin pertanyaan juga. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Bang Ika, ada pertanyaan? Belum ada deh, nanti kalau udah yang lebih hot-hotnya tanya. Ada itu sama Galuh ya? Ada di sebelah dia, cuman dia nggak pakai hijab jadi. Oke, siap. Ini terkait bahasa-bahasa yang kami sampaikan, misalnya gorizah. Apakah teman-teman di sini memang baru pertama kali dengar atau udah pernah dengar sebelumnya? Devi udah berapa kali disebut sih, cuman agak lupa ingat juga. Berarti udah pernah dengar ya informasinya ya. Kalau Bang Aziz udah pernah dengar? Sudah pernah dengar juga sih. Udah pernah dengar juga ya. Oke, insya Allah nanti kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan ketiga, cara kerja hati. Nah, minggu depan kita akan bahas itu tadi bagaimana anak benar-benar bisa peduli sama orang tuanya sehingga ada tautan hati antara anak dengan orang tua. Bunda Rika, Terima kasih sama-sama Bu Rika. Ada yang mau ditanyain Bu Rika? Mangga. Masih menyimak. Ilmu baru, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita masih ringan-ringan aja ya. Masih ringan-ringan. Nanti yang agak beratnya pekan ketiga. Pekan kedua masih ringan-ringan juga lah. Insya Allah. Biar gak kaget. Jadi yang harapan kita, yang kita merasa penting untuk kita share itu, yaitu ada bahwa dengan mengelola hati, gitu ya, kita dengan benar itu kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih maksimal lah, gitu. Walaupun nanti hati ini nggak bisa kerja sendiri dia. Tadi seperti yang sudah kita sampaikan juga, harus ada porsi akal dan porsi hati. Tapi kalau hanya akal saja, hati dipakai, itu akan menimbulkan kerusakan. Atau sebaliknya, hanya hati saja, nggak pakai akal, itu akan menimbulkan kerusakan juga. Nah, kami fokus menjelaskan tentang porsi hati.
dalam mendidik anak anak kita. kita. Termasuk nanti Nanti sampai sampai kepada memahami karakter karakter anak-anak anak kita. kita. Insya Allah nanti Nanti kita sana. Mau disapa lagi ya? Mas Ari sama Mbak Sri. Mana tahu ada yang mau ditanyakan atau mau say hi? Boleh? Ada yang dari luar Pekanbaru? Karena kemarin Kemarin yang yang daftar ada yang dari luar Pekanbaru. Selain Bang Eka, Mereka dari mana? Jakarta. Jakarta Bekasi. Kasih. Nah, Bekasi. Dekat-dekat lah Jakarta. Boleh Mbak Agustina Fitria, Bang Yudhistira, kalau ada yang mau disampaikan, Mas Aris dan Mbak Sri. Kalau emang nggak ada, Rimbo Panjang Kampar. Rimbo Panjang nih dekat SMP. Kalau nggak ada, kita cukupkan lah ya untuk malam ini ya. Udah setengah 10 malam. Nah, insya Allah kita istirahat dulu malam ini. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan. Insya Allah. Insya Allah. Depan judulnya? Judulnya menjadi pasangan role model. Nah, ini dari Samarinda. Mbak Kristen dari Orang jauh. Samarinda. Pekan depan menjadi pasangan role model. Gimana supaya hati anak kita tertaut pada orang tuanya, sehingga apapun yang terjadi, dia akan ikut apa kata orang tuanya. Tapi yang lebih penting lagi nanti adalah tautan itu kepada Allah. Nah, gimana caranya? Nanti kita bahas sama-sama. Kita sharing. Oke, kalau cukup untuk malam ini kita akhiri pertemuan kita dengan alhamdulillah. Astagfirullah. Semoga ilmu yang disampaikan berkah. Kalaupun itu ada kesalahan, murni dari kami. Kalau ada nilai positif yang bisa diambil, alhamdulillah. Kalau bisa ketemu lagi ya minggu depan, insya Allah. Baik, kita tutup penutup majelis. Belum. Terima kasih banyak ya buat yang sudah hadir. Boleh mau doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada sama Baik, terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirannya Bang Eka, Bang Aziz, Bu Agus, Bu Rika, Laris, Mas Aris dan Mbak Sri. Aris, Mama Mbak Sri. Assalamualaikum.